Ani kembali lagi di Kaji Animasi, kuliah sambil berkarir. Kaji Animasi adalah media pembelajaran bersama yang akan membahas seputar dunia animasi. Di podcast kali ini, kalian akan mendengarkan dan mendapatkan ilmu dari setiap mahasiswa animasi di kampus Universitas Negeri Padang. Kami akan berbagi pengalaman yang menarik dan pastinya bermanfaat bagi para sahabat Ani yang selalu setia mengunjungi podcast ini. Oke, kembali lagi bersama host hari ini, aku Christine. Hari ini kita coba suasana baru nih. Biasanya kita latarnya Pinky Blue, terus juga kemarin ada di Teva Animasi Utama. Kali ini kita lagi ada di ruangan studio Nusa Lenta nih, karena katanya terkenal adem terus dingin gitu. Tapi seperti biasa kita selalu ditemani narasumber yang pastinya dari mahasiswa animasi UNP dong. Sebelum perkenalan, aku bakalan kasih tahu topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu AR dan VR. Hari ini ada dua narasumber yang hadir nih, ada Bang Roy dan juga ada Bang Rido. Boleh perkenalan dulu, Bang? Hai, perkenalkan saya Arif Fernandes, mahasiswa animasi angkatan 21. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Rido Maghribi, angkatan 21. Kalau boleh tahu, abang-abang ini dari studio apa, terus fokus di bidang apa? Kami berdua dari studio Patu Media, dan pekerjaannya mungkin masih belajar di bidang game programming VR itu. Oke, kalau boleh tahu, abang-abang ini di studio Patu udah berapa lama sih, Bang? Untuk kalau udah berapa lamanya, kami udah dari semester 3. Kalau untuk nama Patu itu dulu bukan Patu, tapi Digital Media. Sekarang dirubah menjadi Patu Media. Oke, kita langsung aja masuk ke topik bincaraannya ya, Bang. Nah, sesuai topik yang akan kita bahas hari ini, apa sih, Bang, virtual reality itu dan gimana cara kerjanya, Bang? Virtual reality adalah salah satu aplikasi dari teknologi multimedia yang memiliki kelebihan dalam mendeskripsikan sebuah keadaan atau sebuah objek di mana visualisasinya ditampilkan. Tidak hanya dapat dilihat dari sudut pandang saja, namun dapat dilihat dari segala sudut, seperti 3 dimensi itu. Karena memiliki 3 dimensi visual, sehingga pengguna dapat berinteraksi dengan lingkungan yang disimulasikan oleh komputer. Nah, virtual reality ini dipahami sebagai simulasi komputer interaktif yang dapat mempengaruhi indera pengguna, bahkan menggantikan satu atau lebih indera manusia, sehingga pengguna larut dalam lingkungan simulasi virtual reality. Untuk cara kerja VR sendiri, biasanya seperti kita menggunakan perangkat headsetnya dan kontrolernya. Terus untuk caranya kita masuk dalam sebuah dunia maya gitulah. Terus ada bermacam-macam, seperti ada dalam game, konsol gitu. Kita berinteraksi secara langsung lah dengan keadaan visual yang ada di dalam VR ini. Oke, Sobat Ani di rumah sih biasanya kayaknya pada suka gaming gitu, Bang. Jadi gimana sih virtual reality ini digunakan dalam industri gaming dan hiburan? Nah, di virtual reality, gamenya itu hampir sama seperti di game-game 2D atau 3 dimensi yang kita mainkan di ponsel atau komputer gitu. Cuman, dalam virtual reality ada sedikit perubahan karena kita langsung seperti terjun ke dalam realitas itu sendiri, ke dalam game itu sendiri. Jadi kita akan merasakan permainan yang lebih menantang dan imersif gitu. Terus interaksi yang kita lakukan juga bisa seperti dunia nyata, walaupun itu tetap game. Dan di sini kita bermain 360 derajat dalam konsep VR-nya. Jadi kita bebas berinteraksi atau melakukan kegiatan yang kita inginkan, begitu.
Nah, sekarang ini kan kita lagi berada di Gen Z nih Bang. Otomatis kalau di dunia pendidikan itu kita pasti banyak pakai teknologi, betul nggak Bang? Betul. Apakah VR juga bisa dikembangkan dalam dunia pendidikan dan contohnya gimana tuh Bang? Itu kalau dalam bidang pendidikan tentu saja VR sangat dibutuhkan. Misalnya kalau kita mempraktekkan sebuah kayak simulasi kimia. Nah, sebelum mempraktekkan dalam realita, kita lebih untuk yang virtualnya dulu, supaya dalam realitanya tidak ada insiden apa, Ya, untuk keamanan juga. ya untuk keamanan. Terus kalau untuk dikembangkan dalam bidang pendidikan pasti lebih bagus. Oke, aku punya pertanyaan nih Bang. Pekerjaan apa yang dilakukan terkait VR selama di studio Patuh ini? Buat Bang Roy pertama. Oh, kalau kegiatan di Patuy satu semester yang lalu sih mulai belajar membuat game 3D, 2D menggunakan Unity. Nah, kegiatan sehari-harinya bersama nonton tutorial, terus praktekin. Kalau ada kendala, nge-start, tanya sama teman. Kalau nggak ada, lihat YouTube lagi kalau masih nge-start. Nah, terus kemudian selama kegiatan itu mungkin diselingi dengan beberapa permainan teman-teman yang lain, dan juga kegiatan-kegiatan yang ada di Teva kayak spring practice gitu. Terus ada gamenya juga kan. Nah, terus kalau di studio ini kami gimana ya? Kami lebih fokus ke VR-nya. Iya. Oke. Di VR. Ya buat game 3D VR gitu, walaupun masih belajar sih mula. Nah, terus Kalau Bang Rido sama aja atau ada yang beda nggak? Kalau saya sendiri sama sih sama teman-teman yang lain. Tapi kalau saya lebih fokus ke game programmingnya, dan yang teman-teman lain ada juga yang bikin aset-asetnya. Ini abang-abang kan pasti dong udah pernah ngembangin game VR-nya. Abang-abang ada tantangan-tantangan nggak dalam ngembangin game VR-nya? Kalau untuk tantangan bikin game VR banyak sih. iya. Yang pertama kita membuat asetnya dulu kan, terus cari referensi game-gamenya. Terus kalau udah ada referensi mau bikin game apa, terus bikin aset-asetnya dulu, baru nanti di program ke Unity-nya. Palingan kalau untuk di programnya banyak ngebug kayak apa ya? Ada yang error lah gitu. Oke, dari tadi kita materi mulu nih ya Bang. Gimana kalau kita langsung praktekin aja? Boleh nggak Bang? Nggak boleh. Boleh. Ya, seperti yang bisa dilihat walaupun kita belum sih. Di sini sudah ada hasil dari kegiatan yang dilakukan di semester yang lalu, seperti sebuah lab, tapi cuma ada tambahan sedikit seperti balok-balok dan sebuah pistol. Nah, di sini kita bisa menggerakkan karakter kita seperti kita yang bergerak, tapi tidak bergerak. Di sini kita juga bisa berinteraksi dengan beberapa benda yang ada di sini, seperti balok ini bisa diambil. Nah, yang di sini juga kita bisa menyusunnya satu persatu seperti yang bisa dilihat, tapi tidak bisa. Jadi mari kita tunggu. Nah, ini pistol juga sudah bisa dimainkan. Nah, ini yang bisa interaksi kita bebas ngapain aja dalam ruangan ini. Sekarang kita bisa menulis apa yang kita inginkan di papan tulisnya. Seperti yang nanti bisa dilihat ya teman-teman semua. Iya. Oke.
Wah, ternyata pakai VR itu seru juga ya guys. Oke, kita lanjut aja langsung ke sesi pertanyaan. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini kita ambil dari IG Animasi. Dan langsung aja kita mau langsung jawab di segmen Tanya-tanya Kaji Animasi. Oke, pertanyaan pertama dari Make_you_far. Apa perbedaan AR dan VR dan lebih susah yang mana, Bang? Oke. Untuk perbedaan AR dan VR sendiri, kalau untuk AR itu lebih ke mengimplementasikan objek digital di dalam realita fisik. Untuk ke dunia nyata gitu. Oke. Nah, kalau untuk VR, kita masuk ke dalam dunia maya gitu. Lebih susah yang mana, Bang? AR Kalau atau untuk VR? yang lebih susah, mungkin lebih susah VR sih. Oke. Sedangkan yang AR lebih mana ya? Lebih banyak masukin gambar yang 3D dan animasi-animasinya. Terus kalau yang VR banyak bisa di yang 3D-nya juga. Terus kalau untuk bikin gamenya banyak ngodingnya juga. Oke. Ya gitu sih. Oke, terima kasih buat Make_you_far atas pertanyaannya. Selanjutnya ada dari @dani_sevia_a. Apa alasan abang-abang sekalian memilih divisi bagian AR dan VR? Kalau saya sendiri untuk memilih bagian AR dan VR itu karena asik bisa main game. Seru aja sih. Nah, ditambah juga pengalaman baru kan. Kapan lagi main kayak gini? Ya. Oke, terima kasih buat @dani_sevia. Selanjutnya ada pertanyaan dari Farhan_aan_. Suka dukanya sebagai AR dan VR artis apa sih, Kak? Kalau untuk sukanya banyak sih, kalau dukanya juga banyak. Boleh kasih salah satu gitu? Kalau untuk sukanya palingan kita bisa bikin game sendiri Dan mainkannya langsung. ya, Kalau untuk dukanya mungkin dalam pembuatannya. Iya. Dukanya mungkin dalam pembuatannya yang susah. kekurangan referensi atau ada bug itu ngebug nggak ketemu teman bugnya. Oke, terima kasih buat Farhan tadi. Selanjutnya ada dari @rian_solihin. Kalau cuma modal HP bisa bikin VR atau AR nggak, Kak? Kalau untuk sekarang mungkin masih belum sih. Kalau untuk VR kayaknya nggak bisa, cuma kalau untuk AR-nya bisa, cuma harus ada media seperti laptop komputer dulu untuk bikin asetnya gitu. Oke. Kalau kamera HP kan nanti cuma untuk menampilkan itu aja. Oke. Terima kasih tadi buat Rian Solihin. Selanjutnya ada dari @m_zikri07. Misalnya nih, ada pemula yang tertarik bikin game. Sebaiknya dia mulai dari mana? Kalau untuk bikin game awal-awal sih lebih bikin game-game sederhana dulu. Tapi minimal mungkin dia suka game dulu, sering main game biar tahu. Ya. Oke. Iya, make sense. Ya, soalnya kalau dia kurang suka game kan gimana, dia kurang suka game tapi Ya. bikin game Ah, gitu. iya. Oke, jadi kurang lebih VR ini selain terkenal tentang dunia game, VR bahkan juga berguna bagi dunia pendidikan, pariwisata jarak jauh, budaya, dan juga dapat mempengaruhi cara kita berinteraksi dan berkomunikasi di dunia nyata. Oke, segitu aja buat podcast hari ini dan pembahasan kita tentang AR dan VR hari ini. Dan kalau kalian ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung di kolom komentar atau kalian bisa pantau terus IG Animasi ya. Karena kita akan menyediakan kolom pertanyaan buat teman-teman semua sesuai dengan topik yang bakal kita bahas selanjutnya. Dan semoga podcast ini bisa menambah wawasan kita bersama walau sedikit, karena sedikit demi sedikit akan menjadi bukit. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kaji Animasi, kuliah sambil berkarir.